wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini adalah pertemuan kedua kita ya, setelah pertemuan pertama kemarin. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas menurut kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Baiklah, sebelum mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Ibu ambil absen dulu ya, Nanda. Beno Ilham, Tidak dia Bu. Muhammad Nabil, Bu. Fikri Irfansyah, Ya Bu. Muhammad Andika, Ya Bu. Deli Saputra, Hadir Bu. Marta Priscilia, Hadir Bu. Ajar, Hadir Bu. Muhammad Fajar, Tidak hadir Bu. Ikhlas. Tidak hadir Bu. Banyak ya yang tidak hadir hari ini. Yang sakit Bu, musim sakit sekarang Bu ya. Musim sakit Ya Bu, karena panas benar. ya. Cuaca nih pancaroba sekarang Bu. Ya, bahasa rubah. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk kepada masih mau ada yang ngomong? Tidak Bu. Baiklah Anda semua, sebelum Ibu masuk kepada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu tujuan kita, Anda dapat menyebutkan macam-macam dari peralatan tangan. Dan yang kedua, Anda dapat dan kita semua dapat mengetahui apa itu fungsi dari peralatan tangan itu sendiri dan menjelaskan prosedur cara menggunakan peralatan tangan tersebut. Nah, baiklah, materi ajar Ibu pada pagi hari ini yaitu macam-macam peralatan tangan. Mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, masih semangat? Masih Bu. Semangat nggak? Semangat. Baiklah. Kita tes konsentrasi dulu ya. Ya Ya Bu. Bu. Oke. Kalau Ibu bilang tangan kanan, angkatnya tangan kanan. Kalau Ibu bilang angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tapi kalau Ibu bilang kiri, berarti kiri aja itu nggak diangkat ya. Ya Bu. Kalau Ibu angkat, kalau Ibu bilang diangkat, baru diangkat tangannya ya. Baiklah, angkat tangan kanan. Kiri. Bingung ya? Bingung? Itu tangannya dulu atau gimana Bu? Oke, kita akan mulai lagi. Angkat tangan kanan, turunkan tangan kanan, kiri. Angkat tangan kiri, turunkan
3. Nah, tadi Ananda ada yang bilang nggak tahu apa itu macam-macam dari peralatan tangan itu apa aja ya kan? Nah, di sini macam-macam peralatan tangan itu ada yang pertama itu adalah obeng. Nah, obeng itu digunakan sebagai pemutar skru. Nah, tangkai obeng biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Batangnya terbuat dari baja. Sesuai dengan kerjanya, obeng dibuat dalam berbagai ukuran. Ukuran obeng diperhitungkan dengan panjang batangnya. Nah, bentuk batang obeng ada yang bulat dan segi empat. Nah, obeng itu juga memiliki beberapa jenis, Ananda. Baiklah, Ananda. Jenis-jenis obeng itu dapat dibagi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada obeng minus. Nah, di sini dapat Anda lihat bagaimana bentuk dari obeng minus tersebut. Nah, ini biasanya digunakan untuk memutar skru yang juga beraluminium, ya Nanda. Selanjutnya itu ada obeng plus. Nah, di sini dapat Anda lihat seperti ini adalah gambar obeng plus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada obeng offset. Nah, obeng ini berbentuk bengkok untuk memutar yang cukup diputar pada bagian ujungnya. Digunakan untuk memutar baut di tempat yang sempit atau sulit dijangkau. Nah, selanjutnya itu ada obeng spiral atau obeng katok. Nah, seperti ini bentuk dari obeng spiral itu. Nah, selanjutnya ada peralatan tangan yang kedua yaitu ada tang. Nah, tang ini menurut bentuknya juga memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada tang pengupas. Nah, pekerjaan mengupas isolasi ujung kabel dapat dilakukan menggunakan tang pengupas atau tang kabel atau pisau. Nah, seperti ini gambar dari tang pengupas tersebut, Anda. Tang pengupas ini digunakan biasanya untuk mengupas kabel ya, Anda, saat kita berada di labor. Kita menggunakan tang ini untuk mengupas kabel. Nah, selanjutnya itu ada tang potong. Nah, tang potong ini digunakan untuk memotong kabel atau kawat instalasi listrik. Nah, ini juga kita gunakan saat kita berada di labor nantinya, Anda. Nah, selanjutnya itu ada tang lancip atau tang pembulat. Nah, tang ini dipergunakan untuk menjepit benda-benda kecil atau kaki komponen. Nah, di sini selanjutnya itu ada jenis tang lancip. Tang lancip ini digunakan untuk benda-benda kecil atau juga digunakan untuk mensolder benda-benda kecil atau komponen yang akan disolder. Nah, selanjutnya itu ada tang kombinasi. Tang kombinasi ini digunakan untuk memegang, memutir, dan memotong benda kerja. Ini juga kita gunakan saat kita berada di labor nanti. Nah, selanjutnya itu ada tang kakak tua. Nah, tang kakak tua ini khusus digunakan Ananda untuk memegang atau mencabut paku. Seperti ini gambar dari tang kakak tua tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tang pembulat, Ananda. Apakah jelas di sini gambar Ibu, Ananda? Jelas, Bu. Jelas. Nah, tang pembulat ini biasanya khusus digunakan untuk membuat atau sambungan mata itik. Nah, selanjutnya peralatan tangan selanjutnya itu ada palu atau martil. Nah, alat ini adalah alat pemukul yang dibuat bermacam-macam bentuknya yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, Anda. Dan ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada palu besi, dan yang kedua itu ada palu besi kepala bulat, dan yang ketiga itu ada palu kepala lunak. Nah, Anda dapat lihat pada gambar di depan ada 3 buah macam palu. Nah, selanjutnya itu ada gergaji tangan. Nah, gergaji adalah pemotong benda. Gergaji tangan terdiri dari
eh, terdiri dari beberapa macam juga. Yang pertama itu ada gergaji besi dan juga ada gergaji kayu. Nah, baiklah. Pada materi yang Ibu jelaskan ini, apakah ada Nanda yang ingin bertanya dengan materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya bisa? Bisa, Bu. Baiklah, pertanyaan Ibu. Tang pengupas dan tang potong itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Tang pengupas. Dan tang potong. Ada yang tahu itu digunakan untuk apa? Tahu, Bu. Coba sebutkan, Ananda. Tang pengupas dia tentu untuk mengupas, Bu. Ya. Kalau tang potong dia tentu untuk memotong. Benda apa yang dipotong, Ananda? Kabel. Bel, Listrik. listrik. Ya, sekiranya bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan jenis-jenis gergaji. Ada yang tahu? Ada 2 macam tadi. Apa? Ayo, ada 2 macam tadi. Masa udah lupa aja? Gergaji besi, Bu. Ya, benar. Satu lagi. Gergaji kayu. Ya, benar. Benar ya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi, Anda? Tidak, Bu. Bu. Jika tidak ada, Ibu akan memberi soal. Soalnya akan Ibu perlihatkan. Nah, soalnya Ibu diktekan saja ya, Nanda ya. Nah, soalnya ada dua macam. Soalnya ada 2 macam. Ibu diktekan saja kepada Ananda semua. Soal yang pertama. Baiklah, Ananda. Di sini Ibu ada 3 soal. Baik, 3 soal ini Ibu meminta Ananda untuk membacanya secara bergantian. Baik, untuk Ananda yang membaca itu Ajeng. Soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama alat tangan di atas adalah A. Obeng plus, B. Obeng minus, C. Obeng spiral, D. Obeng offset, E. SN. Ya, apakah jawabannya? Obeng plus. Obeng plus A. Yang lain? Sama, Bu. Ya, Bu. Obeng plus, Bu. Baik, jawabannya benar. Yeay. Selanjutnya soal yang kedua, Anika. Soal nomor 2. Ya. Tang yang dipakai untuk membuat mata itik atau loop pada ujung kawat dan mengambil benda kecil di tempat yang sempit disebut A. Tang kombinasi, B. Tang potong, C. Tang pembulat, D. Tang cerimping, E. Tang buaya. Nah, jawabannya apa? Sepertinya C, Bu. Tang pembulat. Benar. Benar. Yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, jawabannya benar. Oi, benar. Nah, soal selanjutnya dibacakan oleh Saya, Bu. Alat tangan yang berfungsi untuk melubangi atau mengukir benda keras seperti kayu, batu, atau logam adalah A. Kikir, B. Pahat, C. Solder, D. Palu, C. Kunci pas. Jawabannya adalah
solder menurut saya, Bu. Yang lain bagaimana? Pahat, Pahat, Bu. Pahat. Ya, Bu. Ada dua opsi ya, Nanda. Menurut saya Kikir. Yang lain ada Kikir kebelit jawaban yang ya. lain? Tidak, Bu. Nanti jawabannya itu adalah C. Pahat. pahat. Ye. Baiklah. Kelas minggu ini sangat apa ya, lucu sekali ya dan semua. Iya, Mas Kanabil benar sekali. Baiklah. Pada soal tadi sudah kita jawab dan sudah kita lihat apa-apa saja apa fungsi dan jenis-jenis gambar dari macam-macam peralatan tangan yang kita gunakan saat kita praktikum di labor nanti. Nah, baik, ada yang dapat menyimpulkan tidak apa saja materi ajar yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Ada tidak? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita yaitu Ananda semua dapat mengetahui apa-apa saja jenis-jenis peralatan tangan yang kita gunakan saat kita praktikum. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui fungsi, bentuk gambarnya, jenisnya, dan juga kita dapat mengetahui kegunaannya